seconds left. Halo guys, balik lagi bersama di sini di Counter 714 Extaruta Mountain. Bukan hanya dia saja, para siswa lain yang menyaksikan penampilan Bella akhirnya juga mempunyai ide yang harus dilakukan. Salah satu cara mereka bisa menang tanpa menyakiti seseorang adalah dengan menunjukkan perbedaan kekuatan. Untuk menunjukkan apa yang bisa mereka lakukan. Untuk berteriak di depan lawan bahwa kamu lebih unggul. Bella mencoba melakukannya. Tapi sayangnya dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Maka tak lama kemudian para siswa di setiap kelompok mulai saling menantang. Scarlet Mage yang melihat ini tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas panjang dan dalam. Sebenarnya dia pun sedikit bingung dengan aktivitas ini. Dia hanya mengikuti silabus yang diberikan kepadanya. Dan dia akan berbohong jika dia mengatakan dia sendiri tidak akan mendapat kesulitan dalam kurikulum ini. Suara lagu. Siswa bernama Bella itu kuat. Baiklah, tunggu. Apa yang kamu lakukan di sini? Scarlet Mage hampir jatuh ke tanah saat relay tiba-tiba melayang di udara di sampingnya. Kau bilang aku harus mengawasi mereka, dan itulah yang aku lakukan, Scarlet Mage. Scarlet Mage dengan cepat menenangkan dirinya saat dia mengalihkan perhatian kembali ke kelasnya. Tampaknya beberapa dari mereka mulai bertengkar, namun sebagian besar masih bingung. Tapi setelah beberapa detik hening, perasaan Dark Day yang diam-diam melayang di sampingnya membuat tingkat sarafnya sedikit meningkat. Jika kamu masih mengikuti kegiatan tersebut, apa yang akan kamu lakukan? Nice. Maka setelah beberapa saat mempertimbangkan, Scarlet Mage menanyakan pertanyaan yang paling membuat dia penasaran. Ini adalah kesempatan langka untuk mengetahui pikiran seorang penjaga super, terutama dari seorang yang kejam seperti Relay. Apakah aku boleh mengikuti keluarga mereka? Tidak. Anehnya, Scarlet Mage merasakan hati Relay sedikit berfluktuasi begitu dia mengucapkan pertanyaan itu. Dia bahkan bisa melihat Relay sedikit tidak nyaman, seolah-olah dia benar-benar mempertimbangkan Dan akhirnya, setelah beberapa detik, Relay menjawab, aku akan memotong ujung saraf mereka, membuat mereka merasa sakit. Tidak, kamu tidak boleh menyakiti mereka, ingat. Tapi jika mereka tidak, lupakan saja. Scarlet Mage menggelengkan kepala karena kecewa. Jawaban apa yang diharapkan? Dan di sini dia berpikir bahwa Relay akan menanggapi pertanyaan dengan serius, atau mungkin memang benar, dan dia benar-benar tidak memiliki pemikiran apapun selain menyakiti orang lain. Bagaimanapun dia adalah Dark Day. Aku akan menghancurkan tempat ini. Aku akan menghancurkan tempat ini tanpa menyakiti siapapun orang lain. Gue yakin itu cukup untuk menetralisir mereka. Jadi begitu. Scarlet Mage mengangguk sambil menghela nafas pendek. Tapi dalam sebelum tersenyum kecil, tampaknya Relay mampu untuk tidak menyakiti siapapun. Tapi demi para dewa, Relay menjauh dari aktivitas itu. Di luar Siswa kelas 1B melanjutkan aktivitasnya, dan dengan suara gemuruh yang menggema di udara, nampaknya kelas-kelas lain juga sudah memulai latihan mereka. Bahkan sebelum seperempat jam sejak kegiatan dimulai, tapi nampaknya salah satu kelompok dari kelas penyihir Scarlet sudah mencapai kesimpulan. Scarlet Mage perlahan melayang ke arah kelompok itu, yang hanya memiliki satu siswa tersisa yang masih berdiri. Relay juga mengikuti Scarlet Mage tampak melihat ke arah 4 siswa yang benar-benar tidak sadarkan diri di tanah. Ini grup telepati ya. Scarlet Mage kemudian mendekati satu-satunya siswa yang masih berdiri. Ya, kata pemuda itu. Nada suaranya dipenuhi rasa malas dan sedikit gira. Bisakah kamu memberitahu aku namamu dan menyatakan bagaimana kamu satu-satunya yang tersisa di grup kamu? Nama aku Chat. Pemuda itu berguna Lucy. Mereka sedang berhenti. Scarlet Mage dengan cepat mengangguk begitu. Cedric selesai menjelaskan, memakan waktu hampir 15 detik. Dia kemudian meminta Cedric untuk mengambil kartu identitasnya sebelum dengan cepat mengambil dan mengetuknya ke tablet yang dipegangnya. Ini dia, aku menambahkan 1000 mega poin ke akunmu, kata Scarlet Mage sambil meletakkan kembali kartu ke dalam saku Cedric. Tunggu saja di samping untuk saat ini, sementara kita menunggu yang lain selesai. Oke, kata Cedric dengan malas sambil berjalan perlahan menuju pohon terdekat untuk berteduh. Jared Atkinson, jika Scarlet Mage tidak salah, dia ada dalam daftar potensi penjahat bersama dengan banyak siswa lainnya. Dan mengingat dia mampu mengalahkan anggota kelompok yang lain, dia harus memberi prioritas pada namanya. Daftar potensi penjahat seperti namanya merupakan daftar siswa yang dianggap paling berpotensi menuju sisi gelap jika dibiarkan. Scarlet Mage telah menyaring hampir 1000 siswa dalam kurun waktu beberapa minggu, dan dia tidak mau mengakuinya, tapi hampir 20% siswa termasuk dalam daftar tersebut.
Dan mungkin masih banyak lagi yang pandai menyembunyikan identitas mereka dan menyelaraskannya. Sebagai salah satu siswa dalam daftar, mereka diberi perhatian lebih dibanding siswa lainnya untuk campur tangan dan mudah-mudahan mengubahnya sebelum dikirim ke dunia luar. Jika dikirim keluar, Scarlet Mage tidak tahu apa yang direncanakan akademi untuk siswa yang masih ada dalam daftar saat mereka lulus. Tapi dia berharap hal itu tidak akan mengarah pada sesuatu yang drastis. Ada 5 lagi dalam daftar penjahat potensial di kelasnya. Tidak termasuk Relay, dia berubah pikiran untuk menempatkannya di sana sekarang karena rencananya untuk berpura-pura menjadi pasangan adalah prioritas nomor satu agar dia dikeluarkan dari akademi. Jika dia dimasukkan dalam daftar penjahat potensial, maka dia mungkin dipindahkan ke kelas lain karena sudah terlalu banyak di kelasnya. Menarik, Cedric bisa menciptakan ilusi Scarlet Mage. Tidakkah kamu seharusnya sudah tahu bahwa kekuatan tidak diciptakan setara? Scarlet Mage meninggikan suaranya, memastikan siswa lain juga dapat mendengarnya. Sering dengan aktivitas kita di hari pertama, aktivitas ini juga mencoba menunjukkan kepada kalian bahwa meskipun kalian mungkin memiliki orang yang memiliki kekuatan yang sama dengan kalian, itu bukan berarti kamu tidak unik. Ada cara tertentu untuk menguasai kekuatanmu. Kamu mungkin kekurangan kekuatan mentah, tapi sebagai imbalannya kendalikan dirimu lebih baik. Meski para siswa sibuk dengan pertandingannya, mereka yang menonton mau tidak mau menganggukkan kepala. Mereka telah melihat bagaimana salah satu siswa dari kelompok telekinesis pingsan karena menggunakan kekuatannya secara berlebihan. Dia memiliki kekuatan mentah, tapi dia jelas tidak memiliki kendali. Aku tidak sabar, mereka bisa melakukan itu. Riley sekali lagi berbisik di dekat telinga Scarlet Mage. Aku biasanya membunuh mereka terlebih dahulu karena mereka dulu bisa membaca pikiranku. Dulu, Scarlet Mage mencoba yang terbaik untuk mengabaikan nafas hangat Riley yang merayap di lehernya. Dia bilang dia akan berpura-pura dengan Riley, jadi dia harus terbiasa dengan keintiman seperti ini. Apa maksudnya terbiasa? Telepati tidak bisa lagi membaca pikiranku, penyihir Scarlet Mage. Jawabnya, itulah kenapa aku ingin membunuhmu sejak awal karena caramu membaca orang berbeda dari yang lain. Aku begitu ya. Scarlet Mage tidak tahu apa harus bangga atau takut dengan kenyataan bahwa Darkday melihatnya sebagai semacam ancaman. Tidak, itu jelas merupakan berkah sekaligus kutukan. Ada alasan mengapa hanya dialah satu-satunya yang mengetahui identitas Riley, dan dia akan memastikan untuk memenuhinya. Jadi, begitu mereka dikeluarkan dari sekolah, tanggung jawabnya akhirnya akan dimulai. Dia sekarang menyebutnya operasi ubah gelap menjadi terang. Aku mungkin harus melumpuhkan Cedric seumur hidup. Riley kemudian berbisik lagi. Jangan. Latihan terus berlanjut dan sebagian besar masih belum dapat mencapai kesimpulannya. Namun yang mengejutkan, kelompok Sylvie kini hanya tinggal dia dan Gary yang tersisa. Tampaknya mereka sedang mengadakan adu kekuatan melalui panco. Mungkin ini juga yang menjadi alasan mengapa sebagian besar grup masih belum menyelesaikan pertandingannya karena asyik dengan pertandingan Sylvie. Scarlet Mage menyuruh mereka untuk fokus pada pertandingan mereka sendiri, tapi mereka segera kembali menonton Sylvie dan Gary. Maka sambil menghela nafas, Scarlet Mage hanya bisa melakukan hal yang sama. Bahkan lebih dari daftar penjahat potensial, siswa Mega adalah prioritas nomor satu mereka. Tentu saja untuk Scarlet Mage, Sylvie hanya berada di urutan kedua setelah Relay. Kurasa itu kamu dan aku, Mega Student. Tolong. Sylvie tidak mau mengerang frustasi ketika dia melihat diri berusaha sekuat tenaga untuk tidak tertawa. Aduh betul. Dia mungkin melakukannya dengan sengaja untuk mengganggunya, tapi itu bukan sepenuhnya salahnya. Siapa yang waras bahkan memutuskan untuk menyebut siswa terbaik seperti itu? Inilah yang terjadi jika kamu memberi orang tua kemampuan untuk menyebutkan nama. Ayo kita lakukan, ini adalah teman lama. Kita adalah teman lama. Kami baru mengenal satu sama lain selama sehari. Sylvie memutar matanya saat dia berjalan menuju batu besar tempat mereka mengadakan pertandingan panco. Dan mempertimbangkan semua penyok dan retokan di batu itu, kelompok mereka telah menggunakannya baik. Bagaimana dengan hari ujian masuknya? Gary menghela nafas sedikit sambil meletakkan sikunya di atas batu besar. Kupikir kita sudah menjalin hubungan yang kuat di sana. Hatiku berdarah karena pengkhianatan ini. Kupikir kau adalah temanku. Aku? Sylvie berkedip beberapa kali sambil meraih tangan Gary. Kalau begitu, tidak ada perasaan sedih setelah aku selesai denganmu. Oh, apakah kepercayaan diri yang kamu dapat dari menjadi mega student itu, kata Gary. Mata Sylvie mau tidak mau berkedut mendengar kata Gary. Namun, setelah beberapa detik, dia menghela nafas panjang dan dalam. Dia tidak boleh membiarkan dirinya terganggu dan terseret ke dalam kata-kata Gary. Lagi pula, itulah salah satu alasan dia memenangkan pertandingannya. Mari kita mulai dalam hitungan ketiga. Baiklah, 1,
2, dan 3. Suara gemuruh meledak di udara saat rumput melambai. Para siswa yang berada di dekat keduanya juga mau tidak mau mundur sedikit saat batu besar yang mereka sandarkan menggali tanah.